Shalom saudara, kasih dalam nama Tuhan. Selamat ketemu lagi di channel saya. Hari ini kita bersyukur, saya kena percaya kita ada terus dalam perlindungan Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, hari ini saya mau sharingkan satu firman Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara semua dimanapun berada. Biarlah kita boleh bersama-sama kita lihat satu firman Tuhan ini di dalam Maliaki pasal yang ketiga. Maliaki pasal yang ketiga ayat yang ke-18. Ya, saudara kasih Tuhan, dengan judul firman Tuhan hari ini adalah Tuhan membuat perbedaan. Nah, saudara, kita lihat Maliaki pasal 3 ayat yang ke-18. Saudara kasih Tuhan, saya akan bacakan kepada saudara semua. Maliaki 3 ayat 18, begini firman Tuhannya. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini orang semua ingin tampil berbeda. Ya, kenapa saudara? Karena berbeda itu sesuatu yang unik. Ya, kenapa unik saudara? Artinya orang hari-hari ini berusaha untuk tampil beda, warna yang berbeda, ya kan saudara, corak yang berbeda, bentuk yang berbeda, penampilan yang berbeda, ya saudara, model yang berbeda. Nah, semua orang ingin tampil beda. Nah, tetapi saudara kasih Tuhan, ternyata bukan hanya orang dunia yang ingin tampil beda, saudara kasih Tuhan. Tapi Tuhan juga menginginkan kita sebagai orang percaya adalah orang yang juga harus berani tampil beda. Coba sama-sama katakan, kita berani tampil beda. Ya, saudara lihat apa dikatakan firman Tuhan ini saudara. Dalam Maliaki pasal 3 ayat 18 dikatakan, maka kamu akan melihat kembali perbedaan. Ya saudara, melihat kembali perbedaan. Nah, artinya saudara, Allah merindukan bahwa ada sesuatu yang berbeda dari orang yang hidupnya di dalam Tuhan dengan orang yang tidak hidup dalam Tuhan. Nah, kenapa saudara? Apa yang dikatakan di situ? Perbedaan antara orang benar dan orang fasik. Nah, saya akan mau sampaikan sesuatu yang unik adalah perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Nah, saudara, ini sesuatu yang menarik saudara kasih Tuhan. Allah mau kita menunjukkan sebuah perbedaan. Bahkan Tuhan katakan, kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang yang beribadah dengan yang tidak beribadah kepada Allah. Saudara, apa yang menjadi perbedaan yang Allah akan nyatakan atas kehidupan kita? Yang pertama, saudara kasih Tuhan, perbedaan yang akan terjadi ketika kita beribadah kepada Tuhan adalah yang pertama, kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Haleluya, amin. Kesayangan Tuhan. Kenapa saya katakan orang yang beribadah kepada Tuhan adalah menjadi kesayangan Tuhan? Karena saudara, saya mau sampaikan adalah kata ibadah bahasa aslinya adalah abodah. Artinya mempersembahkan sesuatu. Nah, ketika kita beribadah mempersembahkan segala sesuatu kepada Tuhan, maka hidup kita akan menjadi kesayangan Tuhan. Nah, kalau kita menjadi kesayangan Tuhan, berarti kita milik Tuhan. Ya, kenapa saudara kasih Tuhan? Sesungguhnya ketika Tuhan Allah membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, apa yang pertama sekali Allah mau atas bangsa Israel? Allah mau supaya bangsa itu kembali beribadah kepada Allah. Nah, inilah tujuannya saudara. Jadi yang saudara kasih Tuhan, perbedaan yang pertama akan terjadi ketika kita beribadah kepada Allah adalah yang pertama saya katakan tadi, kita akan menjadi umat kesayangan Tuhan. Kita menjadi kesayangan milik Tuhan, ya. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, kenapa saya katakan tadi pertama kita menjadi kesayangan Tuhan? Ayat 17-nya lihat saudara. Maliaki 3:17 dikatakan, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri, firman Tuhan Allah semesta alam. Nah, ketika kita menjadi milik kesayangan Tuhan, otomatis kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kita akan mempunyai kualitas hubungan, kualitas rohani. Kita akan menjadi orang-orang yang gampang terus ya melekat dengan Tuhan. Nah, yang kedua saudara, apa yang menjadi perbedaan yang terjadi atas kehidupan kita ketika kita beribadah kepada Allah? Yang kedua, kita akan terus bertumbuh di dalam Dia. Nah,
bertumbuh di dalam dia, saudara, sesuatu yang sangat penting yang harus kita sadari. Artinya gini saudara, bukan sekedar kita menjadi orang Kristen saja, tetapi Tuhan mau ketika kita beribadah kepada Allah, ada sebuah pertumbuhan rohani, ada sebuah perbedaan, ada sebuah perubahan terjadi atas hidup kita. Sehingga hidup saudara dan saya tidak sama lagi dengan orang yang tidak percaya kepadanya. Hidup kita tidak sama lagi ketika kita menghadapi masalah. Kita nggak menjadi gampang takut, kita tidak menggampang cemas, kita tidak gampang khawatir, kita tidak menggampang kecewa. Karena apa? Kita sadar bahwa kita adalah orang yang beribadah kepada Tuhan, dan orang yang beribadah kepada Tuhan adalah milik kepunyaan Tuhan. Makanya saudara kasih Tuhan, kita nggak perlu takut lagi saudara kasih Tuhan. Kenapa? Kita akan terus semakin bertumbuh. Bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam segala pengharapan, bertumbuh dalam segala pelayanan kita, bertumbuh dalam segala hidup kita, aspek kita semakin bertumbuh dalamnya, saudara kasih Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir saudara kasih Tuhan, apa yang menjadi perbedaan antara orang yang beribadah kepada Allah dengan orang yang tidak beribadah kepada Allah? Yang ketiga adalah saudara kasih Tuhan, kita semakin kuat. Nah, saudara kasih Tuhan, kenapa saya katakan yang ketiga ini kita semakin kuat di dalam dia? Kenapa saudara? Perbedaan itulah yang akan menunjukkan kita semakin kuat di dalam Kristus. Karena apa saudara? Orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang akan semakin kuat. Karena apa? Selalu ada pertolongan, selalu ada penyertaan Tuhan atas hidupnya. Selalu ada hal-hal yang ajaib, ada hal-hal yang luar biasa terjadi atas kehidupan kita. Karena apa saudara kasih Tuhan? Kita selalu melihat cara kerja Tuhan, melihat pertolongan Tuhan, melihat janji Tuhan, melihat berkat Tuhan terjadi atas hidup kita. Makanya Bapak Ibu Saudara, mari pastikan hidup kita adalah orang yang bukan asal beribadah. Haleluya, amin. Pastikan saudara menjadi orang percaya yang sungguh percaya. Saudara beribadah kepada Allah yang benar, Allah yang hidup, Allah yang terus berkuasa atas hidup saudara. Makanya saudara kasih Tuhan, pastikan ibadah kita adalah ibadah yang dimana adalah ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Kita beribadah kepada Allah yang hidup, Allah yang sungguh-sungguh nyata, Allah yang sungguh punya kuasa, Allah yang punya otoritas atas hidup kita. Sehingga saya yakin dan percaya ketika kita terus beribadah kepada Allah yang hidup, maka Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, saudara akan terus bertumbuh, saudara akan terus semakin disayang Tuhan, saudara akan terus mengalami janji Tuhan. Karena apa? Kita beribadah kepada Allah yang benar. Terpuji nama Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara dimanapun berada. Seluruh jemaat Tuhan kekasih, biarlah kita terus menyatakan perbedaan itu. Dan dunia, orang di luar sana melihat perbedaan kita adalah orang yang berbeda kepada Allah. Terpuji nama Tuhan. Tuhan memberkati seluruh Bapak Ibu jemaat Tuhan, kekasih Tuhan. Dimanapun engkau berada, saya kira percaya Tuhan sedang membuat kehidupanmu berbeda dengan orang lain. Terpuji nama Tuhan. Salam bagi kita. Diberkati semua kita. Haleluya.